Halo guys, perkenalkan saya Eka, Ketua Kelompok 2. Di sini saya dan tim saya akan menjelaskan mengenai video tentang kasus judol atau judi online dengan studi kasus penangkapan kasus judi online di Medan Denai. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Karin, Patricia dari SIA Akademi. Perkenalkan, nama saya dari dalam. Perkenalkan, saya Angelika. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Perkenalkan, nama saya Natasha Melia. Perkenalkan, nama saya Risa Fredia. Perkenalkan, nama saya Freddy, dan mari kita lihat video berikut. Halo Sobat Update Medan. Breaking news datang dari Polrestabes Medan. 7 orang di Medan Denai ditahan. Kasus apa? Kasus judi online. Betul sekali, penggebrakan ini dilakukan karena adanya keresahan dari masyarakat. Mereka ditahan sebagai tersangka, ada yang berperan sebagai operator, ataupun pemasar judi online. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi sekedar kasus perorangan, namun terorganisir. 7 orang ditahan. Ini sinyal kuat dari penegak hukum bahwa Medan darurat judi online. Lantas, bagaimana ancaman hukum bagi para pelaku ini? Dan bagaimana dampaknya ke masyarakat kita? Kita bahas lebih lanjut berikut ini. Wih, udah sampai ke Medan Denai ternyata. Ngeri banget. Lagi nonton apa? Ini loh, aku lagi baca update Medan yang tentang 7 orang ketangkep gara-gara judul. Aku jadi mikir, kenapa sih judul itu susah banget? Iya juga ya. Kalau aku lihat dari sisi ekonomi, penyebabnya itu klasik, pengen cepat kaya. Gini loh, lapangan kerjanya susah, gajinya pas-pasan, terus muncul gini, modal kecil, untungnya besar. Orang-orang pasti bakal mikir, aduh ini jalan pintas, padahal kita semua tahu kalau itu hanyalah gimmick. Betul banget Femanli, tapi dampaknya itu yang sangat parah. Bukan cuma masalah uang yang habis. Aku juga pernah baca kan, kalau judul itu bisa merusak mental, bikin orang jadi impulsif, bahkan tega berbohong ke keluarganya sendiri. Ini udah masuk ke ranah kesehatan mental dan sosial. Di keluarga jadi ribut, bahkan di masyarakat nggak dipercaya lagi. Makanya secara hukum ini tuh kejahatan serius. Di kasus Medan Denai ini, mereka itu kena UU ITE pasal 27 ayat 2 tentang penyebaran konten bermuatan perjudian, dan hukuman penjaranya itu bisa 6 tahun penjara loh. Dan kalau dirujuk ke KUHP itu juga ada pasal 303 yang bermuatan tentang perjudian secara konvensional, dan hukuman penjaranya itu bisa lebih panjang lagi. Nah, ini nih yang paling penting, karena judi ini secara terang-terangan melanggar nilai-nilai Pancasila. Menarik nih, coba kita ulas dari kacamata Pancasila. Judul itu melanggar nilai apa aja sih? Nah, yang pertama itu dia melanggar sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena di semua agama pasti melarang yang namanya judi, karena judi merupakan kegiatan yang haram, mengajarkan keserakahan dan mengharapkan keuntungan instan tanpa usaha. Bikin lupa diri, lupa Tuhan, ya kan? Sudah sering dengar kasus orang yang sampai nekat pinjol atau mencuri demi modal judul orang itu. Betul itu. Yang kedua, dia melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Judi online itu mengeksploitasi kelemahan mental orang, membuat orang terpuruk, humanity-nya jadi hilang, karena yang dia pikirkan cuma uang dan kemenangan yang palsu. Menurutku sih yang paling terasa itu sila kelima, keadilan sosial. Karena kan pemerintah berupaya menciptakan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan, tapi uang triliunan rupiah malah lari ke bandar judol di luar negeri. Ini sih udah merusak keadilan ekonomi dan merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera, karena uangnya dipakai untuk hal yang merusak. Intinya judul itu antitesis dari Pancasila yang dapat merusak moral, ekonomi,
dan merusak persatuan kita sebagai bangsa negara. Lalu upaya Polrestabes yang menangkap judol di daerah denda itu adalah suatu langkah bagus karena dapat mengembalikan nilai-nilai dari Pancasila. Walaupun itu masih banyak PR banget ya. Menurutku, penegakan hukum itu harus konsisten. Nggak hanya bandarnya aja, tapi influencer atau pihak-pihak yang ikut promosiin harus disikat habis oleh UU ITE. Hukum harus jadi tameng untuk kesejahteraan. Bener banget, selain penindakan, harus ada solusi ekonomi juga dong. Perlunya edukasi literasi keuangan, biar orang gak gampang tergiur sama kekayaan instan. Nah teman-teman, jadi kasus judol ini merupakan cerminan masalah nasional, bukan hanya di lingkungan sekitar yang ada. Jadi kita sebagai warga negara bisa ikut andil untuk memberantas judol dari polisi, diri sendiri, lingkungan keluarga, atau di sekitar kita. Nah, kita tadi sudah bahas bagaimana keresahan yang ada di Medan Denai dan bagaimana judi online itu merusak. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai dianalisa saja. Kita harus tahu apa langkah-langkah konkretnya, bagaimana ancaman hukumannya, dan bagaimana solusi ekonominya. Benar sekali. Tadi kita sudah melihat teman-teman kita dalam mendalami peran-peran. Nah, sekarang kita akan bedah tuntas dari segi hukum, ekonomi, sosial, dan Pancasila. Mari kita bongkar lebih dalam ancaman pidana kasus judi online. Kita sudah singgung pasal 27 ayat 2 UU ITE, ancaman maksimalnya itu bisa 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini untuk yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian. Tapi ingat, bukan hanya operator atau bandar yang diciduk. Influencer atau selebgram yang mempromosikan situs judi online, baik secara langsung maupun terselubung, mereka juga bisa dijerat UU ITE dengan pasal yang sama. Mereka adalah bagian dari mata rantai penyebaran konten ilegal tersebut. Bahkan bagi para pemain, mereka bisa dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian konvensional yang ancamannya bisa mencapai 10 tahun penjara. Ini sinyal yang kuat untuk pemerintah dan penegak hukum yang tidak main-main. Konsisten penegak hukum harus ditegakkan, mulai dari bandar, promotor, hingga menutup akses digital mereka. Aparat harus jadi tameng kesejahteraan untuk masyarakat. Secara ekonomi, judi adalah zero sum game atau bahkan negatif sum game. Pasti ada yang kalah, dan dalam jangka panjang, yang menang adalah bandar. Solusinya adalah literasi keuangan. Kita harus mengajarkan diri kita dan lingkungan kita, membedakan investasi, spekulasi, dan judi. Investasi berbasis analisis dan pertumbuhan aset real. Judi berbasis keberuntungan dan kepuasan instan. Mencari side hustle yang produktif. Daripada mencari uang di situs ilegal, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan skill atau mencari penghasilan tambahan yang legal. Mengatur ekspektasi kekayaan. Kekayaan instan itu ilusi. Keberlanjutan finansial datang dari kerja keras yang persisten dan pengelolaan uang yang baik. Ini adalah kunci untuk memotong akar masalah ekonomi judi. Judi online ini bukan hanya masalah dompet kosong, tapi merusak mental seseorang. Ini adalah jenis adiksi yang membuat orang jadi impulsif, berbohong ke keluarga, dan bahkan tega mencuri atau pinjol untuk modal. Beberapa dampak sosialnya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dampaknya merusak kesehatan mental, yang menyebabkan adanya stres, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Dampak kedua dalam keluarga yaitu selalu terdapat konflik, perceraian, dan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Bagi teman-teman yang merasa terjebak atau melihat kerabat yang kecanduan, jangan ragu mencari pertolongan. Indonesia punya layanan kesehatan mental atau psikolog. Mencari bantuan bukanlah aib, tapi langkah awal untuk mengembalikan martabat diri atau human dignity. Dampak ini terlalu parah atau untuk ditanggung sendirian. Inti
dari pemberantasan judol adalah mengembalikan diri kita pada nilai-nilai luhur bangsa. Judi online adalah antitesis Pancasila, yaitu pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Judi adalah kegiatan yang mengajarkan keserakahan dan menjauhkan kita dari nilai spiritual dan moralitas agama. Mengembalikan keimanan adalah benteng pertama. Yang kedua ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Judi mengeksploitasi kelemahan, menghilangkan martabat kemanusiaan. Peradaban yang adil harus menjunjung tinggi kerja keras, bukan jalan pintas. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Uang yang seharusnya berputar untuk kesejahteraan rakyat malah lari ke bandar luar negeri. Peran kita adalah memastikan setiap rupiah kita dipakai untuk hal-hal yang produktif, bukan yang merusak keadilan ekonomi. Ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai ini, kita secara otomatis membangun pertahanan diri dari godaan instan. Jadi Sobat Updatein Medan, kasus judol di daerah Medan Denai di seluruh Indonesia adalah cerminan masalah multidimensi, di mana pemberantasannya membutuhkan sinergi, yaitu pada negara, konsistensi penegakan hukum terhadap bandar, promotor dan penutupan situs ilegal. Lalu pada ekonomi, penyediaan literasi, keuangan, dan lapangan kerja yang layak. Lalu pada masyarakat, peran aktif untuk menjaga lingkungan, menyebarkan edukasi anti judol, dan saling menolong bagi yang kecanduan. Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan. Stop judol, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ciptakan kesejahteraan rakyat sejati yang berlandaskan moralitas Pancasila. Terima kasih sudah menonton.